Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, di Merapi, kehidupan dan resiko sudah lama hidup berdampingan. Di tengah kehidupan yang terus berjalan, masyarakat lereng Merapi menumbuhkan local wisdom, cara membaca alam dan menjaga kewaspadaan. BPBD di Daerah Istimewa Yogyakarta juga menggambarkan di tengah status level 3 atau siaga, kehidupan di lereng Merapi tetap berjalan seperti biasa. Tapi satu hal harus jelas, hidup berdampingan dan terbiasa bukan berarti bahayanya hilang. Di episode ini kita mau cek pelan-pelan apa arti status siaga, apa yang sedang terjadi di Merapi, dan kenapa rasa terbiasa nggak boleh berubah menjadi abai. Nah, supaya tidak lompat ke kesimpulan, kita mulai dulu dari dasar yang paling penting. Merapi ini sedang berada pada status apa dan wilayah mana saja yang langsung berada dalam lingkar resikonya. Oke, yang Anda lihat saat ini adalah status gunung api Merapi saat ini. Status gunung Merapi saat ini berada pada level 3. Ya, dan dampak pembacaannya itu nggak berdiri di ruang kosong karena di sekelilingnya, di lingkar Merapi, ada kawasan yang padat aktivitas masyarakat. Setidaknya ada 4 kabupaten di lingkar Merapi. Ada Sleman, kemudian juga ada Magelang, kemudian juga ada Boyolali, dan Klaten. Artinya, ketika status Merapi siaga yang sedang dibicarakan, bukan hanya gunungnya, tetapi juga ruang hidup warga, jalur sungai, kemudian juga pertanian dan kawasan yang setiap hari digunakan untuk beraktivitas. Nah, karena Merapi itu berdampingan langsung dengan kehidupan sehari-hari, kita perlu lihat bagaimana realitas sosial di lereng Merapi sebenarnya berjalan hari demi hari. Oke, kita lihat dulu. Ini bagian yang penting untuk dipahami bahwa BPBD, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggambarkan bahwa di tengah aktivitas Gunung Merapi yang masih berada pada level 3, aktivitas warga berjalan seperti biasa. Kalimat ini sebagai gambaran sosial, tapi nggak boleh salah dibaca sebagai tanda bahwa bahayanya sudah hilang. Yang tetap berjalan adalah kehidupan warganya, bukan berarti status siaganya menjadi nggak penting. Dan karena Merapi berdampingan langsung dengan kehidupan sehari-hari, kita perlu lihat bagaimana realitas sosial di lereng Merapi sebenarnya berjalan. Oke, tapi sebelum ke arah itu, kita masih harus juga melihat bahwa Gunung Merapi harus dibaca dalam konteks yang lebih besar. Indonesia memiliki 127 gunung api dan PVMBG melakukan pemantauan selama 24 jam dalam sistem kewaspadaan nasional. Dan 68 gunung api dipantau terus-menerus melalui 75 pos pengamatan. Bahkan, pemirsa, Merapi bukan satu-satunya gunung api dengan kewaspadaan tinggi. Karena Semeru juga muncul dalam status siaga. Artinya, status siaga itu bukan kesan sepihak, melainkan bagian dari pembacaan resiko nasional yang terus diperbaharui. Nah, setelah konteks nasionalnya kebaca, sekarang kita balik lagi ke Merapi. Kalau statusnya siaga, sebenarnya batas bahayanya itu seperti apa? Disinilah inti fact-check-nya. Bahaya bisa terasa makin akrab karena 2 hal. Pertama, karena masyarakat sudah terlalu sering hidup berdampingan dengan Merapi. Yang kedua, aktivitas harian masih tetap berjalan. Dari sini muncul resiko normalisasi, yaitu ketika ancaman yang masih nyata pelan-pelan nggak lagi dibaca dengan kewaspadaan yang seharusnya. Merapi memang akrab dengan kehidupan warga, tapi rasa akrab itu nggak pernah sama dengan rasa aman. Kalau gitu, untuk menguji apakah situasinya masih berbahaya, kita tidak cukup memakai rasa atau persepsi. Kita harus lihat apa yang dikatakan oleh otoritas resmi. Pernyataan resmi dari BPPTKG, yaitu Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, memberi batas yang sangat jelas. Masyarakat diimbau agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya dan tetap mewaspadai lahar serta awan panas guguran, terutama saat hujan terjadi di sekitar Gunung Merapi. Pemirsa, ini penting karena dari sisi otoritas, pesan yang keluar bukan pesan pelonggaran, melainkan pesan kewaspadaan. Jadi, kalau ada anggapan bahwa status siaga bisa dianggap biasa aja, peringatan ini justru menunjukkan sebaliknya. Dan imbauan itu nggak berdiri tanpa dasar. Karena aktivitas Merapi yang terbaru juga menunjukkan
bahwa ancaman itu masih konkret. Kita lihat apa yang terjadi di 12 Juni. Kalau kita lihat pembaruan aktivitas Merapi, gambarannya masih sangat jelas pemirsa. Statusnya tetap level 3 siaga dan tercatat 1 kali awan panas guguran pada kemarin 12 Juni pukul 6:16 waktu Indonesia Barat dengan jarak luncur 2.000 meter ke arah barat daya, yaitu di Sat Kali Putih dalam periode tengah malam sampai dengan pukul 6 pagi. Juga tercatat 10 kali guguran lava dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter ke arah Kali Boyong. Jadi ini bukan situasi yang hanya terasa beresiko, tapi memang masih menunjukkan aktivitas yang harus dibaca serius. Karena itu pertanyaannya bukan lagi apakah Merapi masih aktif, tapi bagaimana status siaga itu harus dibaca dalam tindakan sehari-hari. Nah pemirsa, di Merapi kata siaga bukan sekedar label administratif. Ada arti operasional yang sangat konkret. Potensi guguran lava dan awan panas masih dipetakan pada sektor-sektor tertentu dengan batas yang jelas. Sungai Boyong di maksimal 5 km, Bedok Krasar dan Bebeng di 7 km, kemudian juga di Sungai Gendol maksimal 5 km. Dominan sungai-sungai ini melintas di Kabupaten Sleman di daerah istimewa Yogyakarta. Dan lontaran material eksplosif masih dimungkinkan dalam radius 3 km. Ancaman lahar juga perlu diwaspadai di sungai-sungai yang berhulu di Merapi saat hujan. Jadi, siaga berarti bahaya masih nyata, masih terpetakan, dan masih harus dipatuhi batasnya. Kalau batas bahayanya sejelas itu, wajar kalau sistem mitigasinya juga dibangun dengan serius. Kita lihat sistem mitigasi di Merapi, sistem mitigasi struktural di Gunung Merapi menunjukkan satu hal penting. Resiko ini nggak pernah dianggap sepele. Ada 278 unit sabodam di lereng Merapi, 36 unit early warning system milik Pemkab Sleman, 7 unit EWS milik BPP TKG, kesiapan barak pengungsian di kawasan rawan bencana, dan simulasi kebencanaan yang dilakukan rutin setiap tahun. Jadi, logikanya sederhana. Kalau resikonya boleh diremehkan, sistem sebesar ini nggak perlu dibangun. Justru karena ancamannya nyata, kesiapsiagaan warga terus diperkuat. Dan dari seluruh rangkaian ini kita sampai pada satu kesimpulan yang sangat sederhana. Terbiasa boleh, tapi meremehkan jangan. Dan dari seluruh data tadi pemirsa, ada beberapa sikap dasar yang nggak bisa ditawar. Pertama, patuh pada status siaga. Kedua, jangan menormalisasi status siaga. Yang ketiga, jangan masuk ke zona potensi bahaya. Dan yang keempat, terakhir, melakukan atau menerima informasi dari badan atau instansi resmi. 4 poin ini penting karena dalam situasi gunung api aktif, masalah terbesar seringkali bukan hanya ancamannya, tapi juga salah baca terhadap ancaman itu sendiri. Dan kenapa kepatuhan pada status resmi itu penting? Karena Merapi bukan kasus tunggal, melainkan bagian dari sistem kewaspadaan gunung api secara nasional. Merapi bukan hanya tentang ancaman, Merapi juga tentang masyarakat yang sudah lama hidup berdampingan dengannya. Dari situlah local wisdom atau kearifan lokal tumbuh, bukan sebagai pengganti mitigasi, tapi sebagai kekuatan non-struktural yang menjaga ingatan, kepekaan, dan solidaritas warga. Dan ketika kearifan lokal itu bertemu dengan mitigasi struktural yang kuat, dengan peringatan dini, jalur evakuasi, infrastruktur pengendali, dan latihan kesiapsiagaan, maka perlindungan bagi warga juga menjadi lebih kuat. Jadi, pesan besarnya bukan memilih salah satu, tapi menjaga agar keduanya saling menguatkan. Local wisdomnya hidup, mitigasinya kuat, dan keselamatan warga menjadi prioritas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.